Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dari Babu Menjadi Madu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Waktu maghrib menjelang. Seperti biasa, aku dorong kursi roda Mbak Sally ke kamarnya. Tak lama kemudian ku bantu dia berwudu, lalu sholat. Begitu pula denganku. Setelah berwudu, aku pun sholat maghrib di kamarku. Selesai sholat, dia akan membaca Al-Quran sebentar dan aku menyiapkan makan malam. Tak lama kemudian, deru mobil memasuki halaman rumah. Mas Raihan pulang dari kantor. Terkadang dia sholat berjamaah di masjid dekat rumah, namun terkadang pula dia sholat di rumah di ruang kerjanya. Jam 8.30 kami semua makan malam bersama. Ya, satu hal yang menjadi disiplin di rumah ini, yaitu selalu bekerja sama dalam bekerja. Mas Rehan suka sekali makan buah, maka tugas dia adalah membeli buah, mencuci, bahkan mengupas buah buat kami. Mbak Sally diam di meja makan sambil menanti buah yang tengah dicuci oleh suaminya. Tugasku mencuci piring, mengelap kompor, beserta alat-alat masak lainnya. San, sudah beres apa belum? Cepetan apelnya dimakan dulu, nanti keburu biru, panggil Mbak Sally. Iya bentar Mbak, tinggal dikit lagi kok, jawabku setengah berteriak dari dapur. Sambil makan buah biasanya kami akan menonton acara TV sebentar. Jika tak ada acara yang menarik, aku akan baca buku di sofa. Mas Rehan masuk ke dalam ruangan kerjanya untuk urusan kerja. Setelah malam, kami akan sholat isya berjamaah di kamar Mbak Sally. Dan setelah itu aku kembali ke kamar sendiri istirahat. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. 2 tahun lebih aku kerja di sini. 2 kali Ramadan telah kami lalui bersama-sama. Suka dan duka kami alami dan bagi bersama. Rutinitas hari-harinya pun selalu sama. Petang, setelah selesai mengaji, kami akan menghabiskan waktu hingga maghrib tiba di beranda. Di beranda kami akan saling bertukar pikiran. Dia suka bercerita ini dan itu yang kadang membuat hatiku merasa miris. Petang itu Mbak Sally bertanya sesuatu kepadaku tentang kesengsaraan pada masa kecil sewaktu merantau, dan banyak hal lagi. Dan dengan senang hati ku ceritakan semua kisahku padanya. Entah mengapa Mbak Sally begitu senang mendengar ceritaku. Apalagi saat bercerita masa-masa sekolah. Aku harus rajin mencari buah melinjo untuk membayar uang SPP. Maka adikku pun ikut serta mencari buah tersebut untuk dijual. Lumayan mahal harganya, karena buah tersebut akan dijadikan makanan ringan, yaitu emping melinjo. San, boleh aku bertanya sesuatu yang agak pribadi? Mendengar itu aku menelan ludah. Agak janggal pikirku. Kamu udah pernah pacaran apa belum? Tanyanya. Agak terkejut juga mendengar pertanyaannya itu. Mbak ada-ada saja. Mana ada cowok yang mau sama pembantu sepertiku. Udah jelek, miskin, yatim lagi. Jawabku. Siapa bilang kamu jelek? Aku. Kan aku yang punya wajah. Jawabku sekenanya. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Itu sama saja kamu gak mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan untukmu. Bukan maksudku seperti itu sih Mbak. Ya, karena aku merasa begini adanya. Kadang juga minder kalau mau dikenal sama cowok. Dulu sewaktu aku masih di Singapura sebenarnya ada yang mau melamar, tapi terus terang aku gak suka cowok itu. Lagi pula, ya
Aku merasa belum siap untuk membina rumah tangga. Takut mbak, adikku masih perlukan biaya sekolah. Dan aku merasa belum mampu membalas budi nenek dalam membesarkanku kalau belum mampu membawanya ke tanah suci. Jawabku panjang lebar. Tapi kamu juga mesti memikirkan masa depan kamu sendiri, San. Kamu mau gak nikah sampai tua? Kalau soal itu gampang, mbak. Jodohku pasti Allah sudah atur dengan baik. Tinggal nunggu saja. Mbak gak usah khawatir ya. Jawabku nyengir menghibur diri. Ngomong-ngomong, berapa usia kamu sekarang, San? Sekarang? Oh, masih sweet 17, mbak. Masih imut amit pokoknya lah. Gurauku kami berdua pun tertawa. Serius? Mbak ingin tahu kok. Aku tertawa mendengar ucapannya yang terkesan penasaran dengan usiaku. 20-nya udah lewat. Nah, bulan November nanti jadi 21 deh. Masih kecil kan? Ya mungkin nanti kalau ketemu jodoh dalam usia 25 atau 26. Jadi sekarang harus kerja, cari modal. Jawabku kembali bergurau. Kamu, San, umur segitu ya sudah dibilang dewasa lah. Kamu benar-benar belum pernah pacaran? Dia semakin penasaran dengan jawabanku. Loh, kok jadi penasaran begitu? Memangnya selama aku bekerja sama mbak pernah melihat aku jalan sama cowok? Lagi pula dalam Islam pacaran tidak dianjurkan. Makanya aku takut. Bukan takut pada orang, tapi takut pada yang di atas. Karena pasti melanggar ajaran agama yang suci ini. Pacaran pula juga bisa menimbulkan fitnah bagi kedua pasangan. Ya gitulah pokoknya. Jawabku masih dengan nada bercanda. Mendengar jawabanku, Mbak Sally hanya menggeleng kepala sambil senyum. San, kamu itu ada-ada saja. Kalau aku carikan jodoh untukmu, mau gak? Mbak, pakai dicariin segala, kayak zaman Siti Nurbaya aja. Nanti kalau udah waktunya juga pasti datang sendiri kok. Jawabku singkat. Iya sih. Ya, tapi kita juga perlu ikhtiar, San. Memangnya kamu percaya kalau jodoh itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita berusaha mencarinya? Dia bersikeras dengan pendapatnya. Coba kamu bayangkan, kalau kamu lapar, kamu mesti butuh makanan kan? Nah, untuk makanan kamu harus nyari makan. Atau paling tidak kamu mesti masak. Kalau malas masak kamu nyari ke restoran. Untuk sampai ke restoran, kamu perlukan jalan kan? Makanya semua perlukan usaha. Begitu juga dengan jodoh. Kamu boleh kenal cowok, mungkin berawal dari teman, lalu akrab, dan dia bilang suka sama kamu, udah cocok, kalian tinggal nikah. Setelah nikah itu baru dibilang jodoh. Sekarang bagaimana kamu akan dapat jodoh sedangkan kamu sendiri gak berusaha untuk mencarinya? Papar Mbak Sally panjang lebar. Dalam hati aku mengiyakan nasihatnya sih. Kita memang dianjurkan untuk berusaha dan berdoa. Selebihnya kita serahkan pada Allah semata. Iya aku tahu, Mbak. Tapi kalau nanti aku menikah, siapa yang akan menjaga Mbak? Aku benar-benar gak mau ninggalin Mbak. Ya Allah, San. Jadi kamu gak mau nikah karena gak tega ninggalin aku ya? Dengan sedikit terkejut lalu meneruskan kata-katanya. Kalau begitu kamu menikah di sini saja, terus tinggal di sini bersama keluargamu. Jadi gak perlu ninggalin aku kan? Gimana, mau gak? Rayunya. Mbak dari tadi kok ngomongin masalah nikah sih? Sudah hampir maghrib nih, kita masuk ke dalam aja yuk. Bujuku berharap melupakan masalah lelaki. Tak lama kemudian kami masuk ke dalam rumah. Kututup pintu seperti biasanya. Kursi roda memasuki kamarnya berwudu dan sholat. Keesokan paginya datanglah Sinta, adik Mbak Sally, dengan Rifki, anak lelaki Sinta. Rifki baru berusia 3 tahun. Dia cerdas dan lucu. Rifki memakai baju yang dibelikan oleh Mbak Sally 2 bulan yang lalu. Anak itu mendekat lalu menyalami tangan kami. Melihat Rifki, anganku terbayang pada anak tetanggaku Nuryanto. Saat ini usia mereka hampir sama. Dia anak pertama.
Namun usia pernikahannya itu tak langgeng. Sayang sekali. Sinta lebih suka kebebasan, maka dari itu dia lebih memilih berpisah dari suaminya. Terkadang kasihan melihat Rifki. Masih kecil sudah menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Seminggu sekali mengikuti ayahnya, seminggu sekali mengikuti ibunya. Mbak Sally pun sangat menyukai anak-anak. Walaupun dia tak memiliki anak sendiri, namun dia pernah berkata padaku, cukuplah dia memiliki keponakannya itu, Rifki. Ia hanya ingin menjaga kesehatan dan bersenang-senang dengan anak-anak sebelum maut menjemputnya. Maka dari itu, dia sering menghibur diri dengan cara bermain bersama anak-anak, baik dalam yayasan-yayasan yang sering dikunjungi maupun bersama keponakannya sendiri. Rifki sudah maam apa belum? Tanya Mbak Sally. Sudah Bude, tadi Rifki sama Mami maam di Kentucky Fried Chicken. Rifki maam ayam sama caos, jawab Rifki dengan logat cedal. Kok Bude gak dibawain ayam? Rajuk Mbak Sally. Iya ya, Rifki lupa Bude, jawab Rifki malu-malu. Sebuah mahligai keluarga memang tidak akan lengkap tanpa hadirnya si Buati, ucap Mbak Sally sambil menerawang keluar. Kami terdiam. Bude, Rifki mau lihat Doraemon dong? Rayu Rifki sambil menarik-narik tangan Mbak Sally. Tak lama kemudian ku setel TV channel kesukaannya. Begitu melihat film Doraemon, dia langsung senang. Diam di pangkuan Mbak Sally dengan tenangnya hingga film selesai. Bahagia rasanya melihat mereka berdua tertawa ceria. Rumah terasa hidup jika terdengar suara celoteh, tawa dan canda dari anak-anak. Rifki, filmnya udahan apa belum? Tanya Sinta ibunya. Bocah itu diam tak merespon. Pandangan matanya lekat menatap layar televisi. Pulang yuk, nanti nenek nyariin kita loh. Kembali Sinta mencoba mengalihkan perhatian mata anaknya. Namun sayang bocah itu tetap bergeming. Ia hanya terkekeh oleh ulah si gendut Jaya. Jaya apa Jayan sih? Dan kawan-kawan Doraemon. Ia sama sekali tak menghiraukan panggilan ibunya. Rifki bubuk sama Bude mau gak? Tanya Mbak Sally. Rifki menggeleng. Kalau bubuk sama Mbak Insan mau gak? Juga menggeleng. Rifki mau bubuk sama Mami dan Dedi, ucap bocah kecil itu. Kami semua berpandangan. Mami bilang Dedi mau datang ke rumah Rifki. Oh gitu ya. Iya deh, Bude bubuk sama Pak Ade aja kalau gitu. Tapi Rifki gak boleh nakal ya sama Dedi. Ntar Dedi pergi lagi kalau Rifki nakal. Bocah itu mengangguk lalu menguap, mungkin mengantuk. Aku pulang dulu ya Mbak, ucap Sinta sambil mengemasi barang-barangnya. Iya, hati-hati bawa mobilnya Sin. Salam buat ibu. Kapan-kapan kita makan malam bersama di sini ya, ucap Mbak Sally sambil melambaikan tangan pada adiknya. Sinta dan Rifki pulang. Rumah kembali sepi. Tidak lagi celoteh anak-anak, tak seperti beberapa saat yang lalu. Kini tinggallah kami berdua. Kita sholat asar dulu yuk. Sudah masuk waktu loh. Iya San, ntar aku mau bicara sama kamu lagi. Mumpung Bu Siti lagi libur, sore belum selesai. Dalam hati aku bertanya, apa yang akan dibicarakan lagi ya? Apa soal lelaki? Ya Allah, semoga dugaanku salah. Ku dorong kursi roda ke kamar lalu seperti biasa sholat asar. Setelah sholat asar aku masih duduk-duduk malas di atas sajadah. Perasaanku agak tak enak sore itu. Entahlah, mungkinkah karena ucapan Mbak tadi yang ingin mau ngajak aku berbicara sebentar lagi. Walau terasa berat, namun inilah tugasku. Aku harus berada di sisinya. Kapanpun ia memerlukanku, aku harus melayaninya sepenuh hati. Sesaat aku menghela nafas istighfar atas perasaanku dan berdiri, lalu membawa Mbak Sally keluar kamar. San, kita ke taman belakang saja yuk. Udah lama aku gak ngeliat ikan-ikanku, ucap Mbak Sally dengan segera aku mengikuti arahannya. Ku dorong kursi roda itu ke taman belakang. Di taman belakang rumah ini lumayan besar. Ada kolam ikan mas yang atasnya dibuat seperti jembatan.
sehingga kita bisa melangkah di atasnya sambil memberikan makanan ikan tersebut. Ada bunga-bunga yang ditata rapi oleh Pak Slamet, seperti bunga mawar, bunga melati, dan bunga-bunga lainnya yang merambat di tembok. Bunga ceplok piring di pojokan taman, bunga kenikir yang berwarna kuning mengitari kolam ikan, juga rumput hijau yang selalu dipotong oleh Pak Slamet. Kerikil-kerikil putih tertata rapi di setiap tepian teras. Selain untuk pemandangan, kerikil ini pula berguna untuk mencegah kotornya lantai apabila air hujan yang jatuh dari atap lalu bercipratan ke lantai yang putih. Aku tahu dia rindu untuk memberi makan ikan-ikan kesukaannya. Maka dari itu aku mengambil botol kecil yang di dalamnya terdapat makanan ikan. Dari ruangan kecil, tepatnya sebelah gudang, kukeluarkan selang lalu kusiram bunga-bunga itu. Sebenarnya di dinding belakang ada air mancurnya, namun kami jarang menghidupkannya, hanya sesekali kalau kami kedatangan tamu. Nanti malam masak apa, San? Tanya Mbak Sally memecah kebisuan kami. Lodeh nangka semalam masih ada, Mbak. Paling tinggal nambahi sambal goreng ati sama kentang. Numis pare sama ebi. Mas paling suka tuh pare, jawabku sambil memulai menyiram bunga. Iya ya, padahal pahit kan pare? Tapi yang namanya suka ya San ya, gak pandang pahitnya, tapi ya sukanya kayak gitu. Beruntung kamu bisa masak. Lah kalau kayak aku? Dia menunduk dalam. Dulu Mas Raihan pernah bilang dia lebih suka makan di rumah daripada makan di luar. Oh iya, kalau kamu masak kok bisa enak gitu, apa rahasianya sih? Semua orang Jawa kayak gitu kali ya? Ucapnya tangannya menabur makanan ikan ke air kolam. Tak lama kemudian ikan-ikan tersebut saling beradu kecepatan untuk mendapatkan makanannya. Masa sih Mbak? Kayaknya masakanku biasa aja deh. Soalnya aku gak pintar masak. Tapi kalau nenekku, jangan ditanya. Beliau itu pintar sekali memasak. Walaupun gak pakai bumbu apa-apa, rasanya tetap enak. Wah, kapan-kapan aku mesti nyobain dong, San. Boleh? Kapan-kapan Mbak datang saja ke gubukku ya? Benar kamu belum pernah pacaran, San? Mbak kok ngomongin ini lagi sih? Ucapku sambil membereskan selang, mengepel lantai yang basah karena terciprat air tadi. Sini deh, San. Aku mau ngomong serius sama kamu. Mendengar panggilannya aku segera menghampirinya. Setelah kami duduk berhadapan, ia tersenyum kepada aku. Dalam diam aku bingung dengan pandangan mata serta senyumannya. San, kalau boleh aku tahu, lelaki idaman kamu itu yang kayak apa sih? Ya itu sih kalau boleh tahu, gurau Mbak Sally. Mbak bisa saja bergurau. Apa perempuan kayak aku ini masih boleh memilih? Wong ada yang mau saja aku sudah bersyukur kok. Loh kok gitu? Berarti kamu mau dong sama Pak Gusman si tukang sayur yang sudah berumur 55 tahun itu? Ledeknya padaku. Ya emangnya Mbak mau jodohin aku sama dia? Kasihan dong anak sama istrinya. Ntar nyari-nyari, alih-alih aku kena demo orang sekampung. Makanya kita boleh memilih, San. Mungkin aja kamu mau yang kulitnya putih kayak kamu, atau yang berhidung mancung, atau juga yang berkumis. Siapa tahu loh, siapa tahu juga aku bisa nyarikan pria idaman itu buat kamu. Sejenak aku terdiam. Tanpa sadar, tanganku mengelus-ngelus pipi yang tidak gatal. Bibir bawahku gigit sampai kemerahan. Ya kok ngelamun sih? Ucap Mbak Sally membuyarkan pikiranku. Bagiku masalah kulit atau fisik itu gak terlalu penting sih Mbak. Yang penting laki-laki itu seiman, bisa menerima aku apa adanya, serta sanggup menjadi pemimpin dalam keluarga. Karena soal fisik atau materi mungkin bisa dicarikan atau dibicarakan sesudahnya. Itu saja kok Mbak. Kalau bisa sih yang memiliki jambang di dagunya. Jawabku malu-malu. Wah, hebat kamu San. Kirain selama ini kamu nyari lelaki yang kaya, yang ganteng, atau yang bodinya kuat.
Kalau cuma itu, insya Allah akan segera memberimu jodoh. Amin, jawabku ragu-ragu. Waktu cepat berlalu, kini hampir gelap. Matahari mulai tenggelam, yang terlihat hanya langit yang kemerah-merahan. 10 menit lagi waktu maghrib tiba, banyak sudah kami berbincang. San, kamu tahu kan, kalau aku sangat mencintai suamiku. Aku mengangguk. Dan kamu tahu, apapun akan kulakukan demi membahagiakan suamiku, walau nyawa sekalipun taruhannya. Kembali aku mengangguk. Hingga saat ini, hampir 10 tahun sudah pernikahan kami. Namun suamiku begitu sabar dengan cobaan ini. Dia begitu mencintaiku, dalam suka maupun duka, San. Aku benar-benar bangga pada suamiku. Ucapnya lagi dan aku masih mengangguk-ngangguk mengiyakan ucapannya. San, salahkah jika aku ingin melihat suamiku bahagia lahir dan batin? Mungkin kamu tidak paham dengan apa yang kuucapkan, karena kamu belum merasakan mahligai pernikahan. Namun sebagai gadis yang menginjak dewasa, aku yakin kamu sedikitnya mengerti kemana arah pembicaraanku. Terkadang aku merasa bersalah, bahkan berdosa padanya, San. Sebagai istrinya, aku tak mampu memberikan dia kebahagiaan lahir dan batin. Sungguh aku merasa berdosa pada dia, San. Ucapnya sedikit menunduk pedih. Aku terdiam bingung hendak berucap sesuatu. Walaupun aku tak memahami semua ucapannya, namun sedikitnya aku paham kemana arah ucapannya. Ya, aku hanya mampu menggigit bibir, mataku mulai menghangat mendengar penuturannya. San, kamu tahu, jarang ada suami seperti suamiku. Aku mengangguk pelan. Semua aku dengarkan pujian demi pujian buat Mas Raihan. Memang tak ku naifkan, dia adalah suami yang terbaik yang pernah aku saksikan. Kagum aku pada sabarnya. Boleh aku tanya sesuatu, San? Silakan, Mbak. Selagi aku bisa jawab, insya Allah akan aku jawab. Mbak Sally menghela nafas, ia menatap wajahku dalam-dalam. Aku sendiri jadi serba bingung karenanya. Tak lama kemudian ia memegang tanganku dengan lembut. San, seandainya aku ingin menjodohkan kamu dengan Mas Raihan, apa kamu mau? Tiba-tiba saja tenggorokanku terasa tercekat. Lalu aku tersedak oleh air liurku sendiri. Demi Tuhan, aku kaget bukan kepalang. Aku tidak percaya pada mata dan telingaku sendiri yang telah membuatku terperangah. Sungguh bagai petir di siang hari menggelegar di telinga. Bagaimana seorang istri bisa-bisanya menjodohkan suaminya dengan wanita lain? Apalagi wanita itu adalah pembantunya sendiri. Ini sangat tidak masuk akal. Antara percaya dan tidak, aku lekas-lekas beristighfar. Kutatap wajah Mbak Sally yang tenang setenang air kolam di bawah kami. Aku bingung, aku gak tahu aku harus berbuat apa. Batukku semakin menjadi, maka dari itu aku segera berlari ke dapur walau hanya untuk meminum seteguk air, pikirku. Namun belum hilang rasa terkejutku karena pertanyaan Mbak Sally. Kembali kejutan mendera jantungku. Seorang lelaki berdiri diam di balik pintu, sengaja menguping pembicaraan kami. Ya Allah, sesaat mataku beradu dengan matanya saat itu pula. Tulang-tulang di tubuhku bagai lunglai. Ngilu tiada terperi. Kakiku lemah seolah tak lagi mampu menyangga badan ini. Aku takut, bingung, dan serba salah. San, kamu gak apa-apa? Minum air dulu, Gi. Gak apa-apa, Mbak. Jawabku masih sambil terbatuk. Ku telan air liur sambil memalingkan pandangan. Ya Allah, sungguh aku tak ingin mendengar ucapan tadi. Serius,
Aku tidak ingin mendengarnya. Gerutuku dalam hati sambil menggigit bibir menahan air mata yang mengalir. Mbak minta maaf ya, udah bikin kamu kaget kayak gitu. Namun Mbak juga tetap berharap kamu memikirkan hal tadi, ucapnya menepuk-nepuk punggungku dari atas kursi roda. Aku tak mampu berucap apa-apa, hanya terus menggigit bibir menahan air mata yang mengalir. Belum selesai masalah yang menggedor-gedor jiwaku barusan, kembali Mbak Sally membobardirku dengan permohonannya. Seketika aku jengkel dibuatnya. San, kamu mau berjanji untuk menolongku? Sambil terbatu-batu kujelaskan beratnya sebuah janji padanya. Maaf Mbak, kita tahu janji adalah nazar, hukumannya wajib dilakukan. Dan aku tidak mau berjanji sebelum aku tahu duduk permasalahannya. Aku takut aku tak bisa menunaikan janji itu Mbak. Itu saja, jawabku sambil gagap. Air mata mulai perlahan mengalir. Tanpa ku sadar mataku kembali beradu dengannya, lelaki yang berada di dekat pintu. Iya, aku paham San. Namun aku mohon, jika di hatimu tidak ada lelaki lain, aku ingin kamu menikah dengan suamiku. Aku mohon. Suaranya pecah. Ia mulai sesenggukan kembali aku dihadapkan dengan situasi yang susah. Sudah masuk waktunya maghrib Mbak, sebaiknya kita sholat dulu aja ya, jawabku sambil menyekat air matanya walau hatiku menggerutu. Namun aku berusaha untuk tetap lembut. Baiklah San, aku tahu enggak perlu waktu. Aku pasti menunggu jawaban itu darimu. Iya Mbak, aku perlukan waktu. Semua perlukan proses untuk memikirkan hal ini. Aku harap Mbak paham ya. Jangan mudah memberikan sesuatu yang berharga pada orang lain. Jangan mengambil keputusan hanya sepihak saja. Kita perlukan persetujuan suami Mbak. Sudahlah, kita tidak perlu bahas ini lagi. Kita sholat saja dulu yuk, bujukku. Kudorong Mbak Sally masuk ke dalam. Mas Rehan berdehem sambil duduk di sofa. Sesaat Mbak Sally agak terkejut. Papa sudah pulang? Kok gak dengar suara mobilnya tadi? Sapanya agak grogi, apalagi aku jadi sangat serba salah. Iya nih, baru nyampai. Wah, capek banget kalian habis kasih makan ikan ya? Jawab Mas Rehan sambil mencium tangan istri tercintanya. Aku kikuk, mataku tak kurasa lagi menatap pemandangan mesra ini. Mengapa dia berbohong ya? Pikirku dalam hati. Padahal dia tadi mendengarkan dengan jelas semua percakapan kami. Biar gue bantu Mbak, kamu sholat saja dulu sana, ucapnya sambil menatap Wane. Baiklah Mas, jawabku kikuk. Mungkin grogi, merona atau apa, aku tak tahu. Yang kurasa lain dari biasanya. Mas kok tumben pulang cepet? Tanya Mbak Sally duduk di atas kursi roda yang didorong suaminya memasuki kamar. Setelah itu aku tidak lagi mendengar jawaban dan suara mereka, karena pintu kamar ditutup rapat. Kepalaku langsung cenat-cenut, pusing dengan permasalahan yang belum jelas terlihat. Aku segera masuk ke kamar walau kamarku dilengkapi dengan AC dan hanya bersebelahan dengan kamar Mbak Sally. Namun saat ini kamar itu tak mampu mendinginkan badan dan isi kepalaku. Ya, memang sejak mereka mengangkatku sebagai adik angkat, semuanya jadi berubah. Bukan hanya pekerjaan, namun juga baju dan kamar. Mereka memperlakukan aku baik sekali. Aku jadi tersanjung, namun juga bingung, senang, namun juga resah. Ya Rob, apa yang harus aku lakukan kini? Kamarku bersebelahan dengan kamar Mbak Sally. Mengapa harus demikian? Pertanyaan itu pernah aku lontarkan pada Mas Raihan. Namun beliau dan istrinya menjawab, katanya agar mempermudah memanggilku jika ada apa-apa dengan Mbak Sally. Selain besar, kamarku juga dilengkapi dengan AC. Kamar mandi juga ranjang yang besar. Setelah sholat maghrib kembali aku bermunajat dan memohon pada Sang Kholik agar aku dijauhkan dari hal buruk ataupun segala fitnah. Aku tak ingin karena masalah ini hubunganku dengan keluarga ini menjadi renggang. Apakah ini yang dulu pernah nenek ucapkan padaku? Batinku.
Tuhan, tunjukkan aku jalan keluar agar aku bisa membalas pertanyaan Mbak Sally. Bisikku dalam tangis menengadahkan kedua tangan ke atas. Jam menunjukkan angka 8 malam. Ku ketuk kamar Mbak Sally untuk segera makan malam. Tampak mereka berdua keluar dari kamar menuju ruang makan. Sebenarnya di dapur sudah beres. Namun entahlah, aku merasa malas duduk dengan mereka semeja. Maka dari itu sengaja aku berlama-lama di dapur dan berpura-pura mencari pekerjaan sibuk. San, kamu lagi ngapain kok gak keluar-keluar? Kita sudah mau makan nih, panggil Mbak Sally. Mbak dan Mas makan dulu saja, aku ada sedikit kerjaan di dapur, jawabku berpura-pura. Aku tak tahu kalau Mas Rayhan masuk sambil berkata, kamu ngapain di situ, San? Memangnya kamu mau biarin Mbak gak makan malam ya? Tegur Mas Rayhan mengagetkan aku yang tengah mengelap kompor untuk kedua kalinya. Iya Mas, bentar lagi aku keluar. Bibirku bergetar, gagap. Belum dengan dadaku yang berdegup sangat kencang. Namun secara sadar bagaimanapun aku berusaha untuk melawan perasaan itu. Aku tak mau memiliki perasaan aneh pada siapapun. Aku benar-benar tak ingin ia tahu pada apa yang kurasa. Tuhan, tolong aku, jerit batinku. Tidak lama kemudian aku keluar dan duduk di kursi makan. Mas Rayhan seperti biasa membacakan doa sebelum kami makan malam bersama. Setelah mengaminkan doa, kami memulai makan malam bersama. Wah, sambal goreng ati dan kentang. Pasti enak nih, ucap Mbak Sally sambil menyendok lauk tersebut ke piringnya. Begitu juga dengan Mas Rayhan. Beliau lebih memilih oseng pare dengan ebi. Mereka menyantap makan malam seperti biasa. Namun setelah beberapa kali menyendok makanan, tiba-tiba Mas Rayhan mengernyitkan dahi. Beliau menatapku dan istrinya. Aku jadi pertama bingung dibuatnya. Loh, hari ini siapa yang masak sih? Kok asin begini? Mendengar itu aku jadi mendelikan mata. Iya Pak, sambal gorengnya juga asin, bisik Mbak ke suaminya. Penasaran akhirnya aku sendiri memasukkan sambal goreng pare ke mulutku sendiri. Ternyata benar apa kata mereka. Aduh, aku jadi malu bercampur merona. San, kamu ngelamun sewaktu masak ya? Sehingga antara garam dan gula aja kamu gak bisa bedain. Aduh, nyengir deh aku. Apa udah mau minta dikawinin nih? Melirik suaminya sambil bercanda. Aku tersipu merona mungkin sebenarnya karena tak kuat menahan tawa. Aku benar-benar tak percaya mengapa masakan jadi asin semua ya. Sungguh tak menyelerakan. Aku tak bisa menjawab pertanyaan mereka berdua yang ada hanya perasaan malu dan grogi. Ayo, ketahuan kan? Ledek Mbak Sally. Mbak, bisa saja ngeledek. Itu tadi lupa kali naruh garam 2 kali. Jawabku membela diri. Gak apa-apa. Asin kan lebih baik daripada asam, ya kan? Setelah Mas Rayhan mendengar ucapannya, aku jadi tak selera makan. Entahlah, aku sendiri tak tahu mengapa. Namun anehnya mereka berdua tetap lahap. Dalam diam aku amati Mbak Sally. Setelah ucapannya sore tadi, mengapa seolah tak terjadi apa-apa ya? Mereka tetap rukun dan harmonis. Aku jadi ragu dengan kejadian sore tadi. Apakah itu nyata atau hanya mimpi belaka sih? Keluarga yang harmonis dan rukun seperti saat ini haruskah nantinya hadir orang ketiga? Tidak. Aku tidak mau menjadi benalu dalam keluarga ini. Aku tak mau. San, kamu kok ngelamun? Tolongin aku ambil tempe gorengnya dong. Suara Mbak Sally membuyarkan lamunanku. Seketika khayalanku kembali ke bumi. Dengan cepat aku mengambilkan tempe untuk Mbak Sally. Namun sayang, pada saat yang tak terduga, tanganku tiba-tiba merasakan lemah yang luar biasa. Hingga tak tahu mengapa sendok yang kupegang terjatuh di atas piringku sendiri. Prang! Seketika mataku terbelalak kaget. Maaf Mbak, aduh gak sengaja. Dalam hati yang grogi aku sempat bersyukur karena piring yang kejatuhan sendok tadi tak pecah. Namun pastinya kegerogianku tercium oleh mereka berdua. Loh, ada apa sih? Kok insan jadi aneh, Mam? Tanya Mas Rayhan.
Mungkin dia pura-pura atau memang tidak tahu ya. Entahlah, aku mau tak tahu, bahkan tak mau tahu. Mama juga gak tahu, Pak. Hari ini dia aneh ya. Ngomong dong, San, jangan diam dan senyum aja. Siapa tahu kita bisa bantu, ya kan, Pak? Korek Mbak Sally padaku. Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Mas, maaf tadi itu hanya kecelakaan kecil saja. Lain kali aku akan lebih berhati-hati lagi. Jawabku mencoba untuk memulihkan keadaan. Dalam diam, Mas Rehan memperhatikan Rona di wajahku. Ya Allah. Oh ya, bisa kita jadi ke Yayasan Al-Ikhlas kan, Mbak? Tanyaku agak gugup. Mungkin karena tatapan mata itu sangat menggangguku. Jadi dong, San, iya kan, Pak? Mungkin kita pergi agak bagian aja, takutnya macet. Usul Mbak Sally. Iya, Mas, setidaknya sekalian beli sedikit buah tangan untuk anak-anak. Jawab Mas Rayhan. Iya, Mbak, kalau gitu kita berangkat sekitar jam 9 aja dari rumah. Soalnya jam 2 kita kan harus sudah nyampe rumah lagi. Rehat sebentar lalu ngaji sama Bu Siti. Jawabku sambil mengemasi piring-piring kotor. Setelah keadaan normal, aku benar-benar merasa lega. Segera aku ke dapur dan mencuci piring-piring tersebut. Sambil mencuci piring di dapur, hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa Mbak Sally ingin menjodohkan aku dengan suaminya? Bukankah ini yang disebut poligami? Aduh, takut jika aku mendengar kalimat ini. Apalagi jika membaca majalah-majalah dan surat kabar. Semua wanita pastinya akan kontra dalam hal poligami. Namun mengapa Mbak Sally justru menginginkan hal ini ya? Dan mengapa pula harus denganku? Kepalaku benar-benar pekat jika memikirkan hal ini. Aku tak mau menjadi benalu dalam keluarga sesiapapun. Titik. Ucapku dalam hati. Pokoknya tidak terfikirlah sama sekali olehku kalau Mbak Sally hendak menjodohkan aku dengan suaminya. Pasti mereka, para tetangga dan masyarakat umum, akan menilai aku pembantu yang tidak tahu diri. Disangkanya aku ada main dengan Mas Rayhan karena istrinya lumpuh. Ya Allah yang Maha Adil, kumohon padamu tunjukkan aku jalan keluar atas masalah yang sedang menimpaku kini. Aku yakin engkau mengetahui apa yang tersirat dalam pikiran hamba-hambamu. Maka dari itu kumohon padamu berikan jalan keluar untuk segala masalah kami. Karena hanya padamulah aku serahkan hidup dan matiku. Terima kasih ya Rob. Doaku setiap kali selesai sholat. Tepat jam 3 pagi, jam bekerku kembali berdering. Aku bangun untuk sholat tahajud dan sholat istikharah. Selesai sholat aku kembali bermunajat dan mengadukan semua permasalahanku pada Sang Khalik. 1 minggu sudah, Mbak Sally sedikit pun tidak pernah menyinggung masalah itu. Dia tidak lagi meminta jawaban apa-apa dariku atas pertanyaannya untuk senja minggu lalu. Lega sih rasanya. Bahkan aku sempat berpikir mungkin saat itu beliau sedang bergurau, atau mungkin juga beliau tengah dilanda gelisah. Lalu sebagai bahan pelariannya ia berkata-kata seperti itu padaku. Aku sangat berharap semoga kata-kata itu tak akan muncul lagi. Aku benar-benar takut. Bagiku hidup bermadu itu tidaklah mudah. Jika di antara mereka masih terlalu lemah imannya atau lemah pemikirannya, bisa mengakibatkan kesakitan jiwa dan raga. Mental harus kuat, ekonomi juga menjanjikan. Suami sanggup membagi segalanya termasuk kasih sayang. Dan sungguh hidup bahagia di atas derita orang lain memang bukan tujuanku. Nenekku selalu menerapkan hal ini ke dalam jiwaku sejak aku masih kecil. Jangan sakiti orang lain. Biarpun hanya sedikit, Allah pasti akan membalasnya. Walau bukan di dunia ini, pasti akan dibalas di akhirat kelak. Kata-kata nenek selalu tertanam di sanubari ini. Hingga kini, mungkin lebih baik aku menikah dengan pemuda desa daripada dengan seorang jutawan yang sudah beristri. Dan lebih baik aku hidup seadanya di desa daripada aku harus hidup di kota berlimpah harta. Namun di sisi lain, aku melukai istri suamiku sendiri. Bicara masalah berpoligami memang menakutkan. Banyak para istri tidak setuju dan aku juga tidak mau dibenci oleh para kaum sendiri. San, sini deh. Panggilan Mbak Sally membuyarkan pikiranku yang sedang melipat baju. Ada apa Mbak? Duduk sini. Aku mau bicara sama kamu. Ucapnya lembut seketika jantungku terasa sesak. Jangan-jangan ngomongin hal itu lagi. Pikirku kalut. Ada apa sih Mbak?
Kok serius amat? Jawabku berpura-pura cuek, padahal hatiku gemetar hebat. San, kamu benar-benar sayang sama Mbak? Ya iyalah, masa bohongan. Kalau insan gak sayang, gak mungkin sekarang ini berada di sini, ya kan? Mungkin udah pergi sedari dulu, sewaktu Mbak marah-marah. Ingat gak? Mbak Sally menggeleng lalu tersenyum. Mungkin beliau teringat kembali kejadian-kejadian dulu yang suka marah-marah dan ngamuk jika aku membuat salah. Ya walau hanya kesalahan kecil. Perlahan dia memegang jariku lalu mencubit hidungku. Aduh, sakit Mbak. Rengekku. Tiba-tiba kami tertawa bersama dan kami tidak grogi lagi. San, aku pengen sekali bersenda gurau dengan anak-anakmu kelak. Mungkin 10 tahun lagi. Insya Allah Mbak, jawabku singgah seolah tiada kata yang tersilap. Demi aku, maukah kamu mewujudkan semua impianku ini? Seketika aku bengong, merasa aneh dengan kata-katanya kali ini. Insya Allah Mbak, jawabku lagi. Berjanjilah padaku kalau kamu akan mewujudkan impian ini. Aku gak bisa janji Mbak, kan minggu lalu udah kita bahas. Janji itu berat loh hukumannya, mesti ditepati. Kalau gak ditepati kelak di akhirat kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan aku yakin Mbak tahu dan berharap agar Mbak tidak memaksaku. Aku tidak mau kehidupan kita yang rukun ini nantinya berubah menjadi sebuah kebencian. Mbak gak ingin kelak aku dibenci oleh orang-orang, oleh warga, oleh kaum kita yaitu para perempuan. Apa kata mereka yang mengira aku mengambil kesempatan di atas kesakitan Mbak? Lagi pula apakah Mbak sudah pikir masak-masak? Karena untuk keputusan yang menyangkut orang lain, Mbak harus meminta izinnya terlebih dahulu. Rundingkan dengan suami Mbak. Mas Ren kan orang kantoran. Siapa tahu beliau ada kawan wanita yang Mbak tidak tahu, yang lebih pas untuknya. Kok malah dijodohkan dengan aku? Pokoknya aku gak akan jawab sebelum segalanya matang. Jawabku panjang lebar. Mbak Sally terdiam. Raut wajahnya terlihat murung dan kecewa. Tak lama kemudian air mata mulai menggelinding menuruni pipinya. Menangis. Aku jadi bingung dan kalut. Suasana yang tadinya ceria penuh dengan tawa dan canda berubah menjadi senyap. Hanya terdengar suara Ishak, pelan namun menyayat hati. Salahkah bila aku ingin membahagiakan orang-orang yang kucintai sebelum maut menjemputku? Ucapnya dalam Ishak. San, aku itu sayang sekali sama kamu. Aku gak kepengen kamu nanti menikah sama orang yang tidak baik. Tambahnya lagi, aku tahu niat Mbak itu baik, tapi bukan begini caranya. Justru aku takut kalau aku gak bisa berbuat seperti yang Mbak inginkan. Aku benar-benar takut kalau kelak akan berbuat sebaliknya Mbak. Kamu sendiri tahu San, mungkin umurku sudah tidak lama lagi dan aku ingin melihat kalian bahagia. Namun, jika memang kalian tidak mau, biarlah impian ini akan aku bawa hingga ke akhirat kelak. Mbak gak boleh berkata begitu. Kita tidak boleh mendahului ketentuan ilahi. Soal usia bukan kita yang memegangnya. Jadi Mbak gak boleh takut. Kita semua akan mati kok Mbak. Dan aku yakin Mbak meyakini hal ini. Hidup, kematian, rizki, dan jodoh itu di tangan Allah. Tiada siapapun yang memahami aku San, termasuk kamu. Rajuknya beliau terlihat sedikit emosi. Kenapa Mbak berkata demikian? Demi Allah San, niatku itu tulus dan suci. Aku ingin melihat kalian menikah. Maka dari itu aku bilang, tak ada yang bisa memahami aku. Bukankah kamu sendiri yang telah mengaku kalau kamu tak pernah berpacaran dan tak memilikinya saat ini? Salahkah jika aku ingin menjodohkanmu dengan lelaki-laki yang baik dan soleh seperti suamiku? Kamu tahu,
Mengapa aku menjodohkan kamu dengan suamiku? Tanyanya aku menggeleng pelan. Karena aku tahu siapa kamu. Aku mengenalmu. Aku tahu sifat-sifatmu, juga kesolehanmu. Aku yakin suamiku kelak akan bahagia jika bersanding dengan wanita yang baik-baik sepertimu. Bukankah wanita yang baik-baik untuk lelaki yang baik-baik? Aku tak ingin suamiku kelak menikah dengan orang yang salah. Aku tak ingin kelak suamiku tak bahagia. Paham, San? Salahkah jika suamiku kelak akan diurus oleh orang wanita yang soleha seperti kamu? Jawab, San. Jawab. Air mataku tak dapat lagi kuajak berdamai. Berderai deras. Segera aku peluk erat tubuh kurus Mbak Sally. Sungguh aku telah berburuk sangka. Namun mengapa pula harus aku yang menjalaninya? Maafkan aku. Bukan aku tidak mau menolongmu. Namun bagiku posisi ini amatlah sangat sulit. Aku takut akan menjadi perbincangan masyarakat kelak. Ya Allah, bagaimana ini? Aku kalut dengan situasiku kala itu. Dengan tiba-tiba pula Mbak Sally terdiam dari isak. Namun diamnya kali ini lain dalam pelukanku. Tubuhnya terasa berat dan ia benar-benar telah pingsan. Aku setengah menjerit memanggil namanya. Dengan cepat aku mengambil kain dan air hangat untuk mengompres muka dan dahinya. Sendirian aku dalam kebimbangan. Lalu segera aku telepon Mas Rayhan di kantor. 10 menit berlalu Mbak Sally belum juga sadar. Aku semakin kalut dengan pikiranku. Bibir tak lepas dari doa memohon pada Sang Holik untuk segera menyadarkan Mbak Sally. Setengah jam berlalu terdengar suara deru mobil di halaman. Dengan segera Mas Rayhan memasuki rumah melihat istrinya terbaring tiada berdaya. Mas Rayhan segera menghambur untuk memeluknya. Wajah lelaki itu begitu panik. Sambil memanggil-manggil nama istrinya, ia menciumi kening dan tangannya. Tak lama kemudian tangan Mbak Sally bergerak-gerak. Melihat itu kami berpandangan senang. "Mah, alhamdulillah, akhirnya Mama sadar juga," ucap Mas Rayhan. Aku mendekat sambil menyekat air mata. "Mbak, minum air dulu ya," ucapku sambil menyodorkan segelas air hangat. Mbak Sally meminum lalu tersenyum pahit. "Kok Papa pulang? Sekarang jam berapa?" tanya Mbak Sally. "Oh, tadi Insan nelpon. Katanya Mama pingsan lagi. Jadi aku buru-buru pulang. Nanti Papa kembali lagi ke kantor. Meetingnya ditunda sore nanti jam 4. Mama makan siang dulu ya, biar Papa temenin," ucapnya. Melihat pemandangan itu aku merasa menjadi manusia yang sangat merasa bersalah. Jujur. Semenjak kejadian itu, kami seolah menjadi manusia yang beku. Diam itu bagiku lebih baik daripada harus berkata-kata. Aku takut kedekatanku dengan Mbak Sally akan menimbulkan dan memancing kata-kata untuk bersama lagi. Kini aku percaya dengan ucapan nenek. Dulu nenek pernah bilang kebaikan keluarga ini akan membawa buah si malakama bagiku. Ya, sungguh. Kini aku baru menyadarinya. Hari-hariku terasa panjang. 1 minggu sudah kejadian itu, namun kami masih sama-sama senang untuk berdiam. Mbak Sally pun lebih asyik dan tenggelam dengan buku-bukunya di kamar. Aku akan masuk dan menemuinya jika waktu-waktu sholat saja. Pak dokter menasihatkan supaya Mbak Sally tidak banyak pikiran ataupun tertekan. Aku semakin merasa bersalah dengan ucapan dokter kali ini. Namun ada orang lain tahu posisiku, aku yakin mereka pun memahami posisiku saat ini sangat sulit. Antara memahami keinginan Mbak Sally dan ketakutanku akan pandangan masyarakat tentang poligami, aku semakin tertekan. Bukan hanya itu, aku juga memikirkan tentang Mas Rayhan. Apakah lelaki itu memiliki perasaan terhadapku yang hari-harinya saja membersihkan rumahnya?
aku semakin bingung dengan pikiranku. Tuhan, tabahkan hatiku dalam melalui cobaan darimu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Bye bye.